Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, di hari Minggu, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang hal yang sangat sederhana yang bisa kita eksplorasi kembali, yaitu tentang beberapa pertanyaan kenapa kita tidak konsisten di dalam melakukan sesuatu hal atau berbagai hal yang memang sangat urgent untuk kehidupan kita. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi diri kita, padahal kita sudah tahu bahwa hal ini sangat penting dan baik bagi diri kita, tapi kita tidak konsisten untuk melakukannya. Nah, pada kali ini izinkan saya membahas yang sederhana dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sharing ilmu kita pada hari ini. Oke. Yang pertama, yaitu kita adalah mempertanyakan why not consistent. Ya, jadi kenapa kok kita tidak konsisten di dalam melakukan hal-hal yang menurut kita ini baik dan berguna juga untuk diri kita, tapi kita setelah perjalanan waktu kita tidak konsisten untuk melaksanakannya. Salah satu yang perlu menjadi penyebab adalah adanya distorsi di dalam kehidupan ini. Distorsi ini banyak hal yang bisa menyebabkan distorsi, yaitu seperti halnya godaan-godaan, kemudian juga banyaknya hal rintangan-rintangan yang kita temui, kemudian juga beberapa hal yang mengalihkan perhatian kita, sehingga kitanya menjadi terjadi disturbance di dalam melakukan berbagai hal yang menurut kita seharusnya harus kita lakukan secara konsisten. Nah, kemudian ketidakkonsistenan ini bisa kita lihat juga, ini adalah salah satu akar daripada penyebabnya adalah tidak adanya passion di dalam kita melakukan sesuatu yang kita yakini. Nah, ketika tidak adanya passion ataupun juga keinginan kuat ataupun suatu hal yang mendorong kita melakukannya, ini menyebabkan kita tidak menjadi konsisten di dalam melakukan banyak hal. Atau juga konsisten ini mungkin disebabkan kita melakukan berbagai hal yang terlalu monoton. Jadi kita tahu tujuan itu sangat bagus, tapi ketika dilakukan secara monoton, maka ini menjadi tidak menarik lagi dan tidak membuat kita melakukannya secara konsisten. Jadi bagaimana agar bisa konsisten? Yaitu yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan edik. Ketika kita menciptakan edik di dalam melakukan hal yang bersifat konsistensi, nah ini akan membuat kita melakukannya berulang-ulang walaupun tanpa harus ada paksaan. Nah, ketika dilakukan berulang-ulang, itu edik ini adalah sesuatu yang menagih seseorang itu untuk melakukannya. Nah, bagaimana kita menciptakan edik di dalam melakukan suatu kebaikan yang bersifat konsistensi di dalam kehidupan? Yang paling penting kita menyadari bahwa edik ini adalah sesuatu yang positif apabila yang kita lakukan adalah positif. Nah, sekarang edik itu memang dipengaruhi di dalam otak kita, yaitu adanya neurotransmitter dopamin. Nah, neurotransmitter dopamin ini yang membanjiri di otak kita, terutama di prefrontal cortex, ini membuat kita menjadi edik atau melakukannya tanpa paksaan dan menjadi ketagihan untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi kita membahas tentang edik yang bersifat positif. Nah, bagaimana salah satu caranya? Lakukan hal itu secara menyenangkan. Jadi kalau suatu kegiatan dilakukan secara menyenangkan, maka akan menyebabkan edik. Dan kemudian apalagi? Kemudian lakukan variasi-variasinya. Nah, ketika lakukan satu hal dengan beberapa variasi, itu akan menyebabkan kita tidak merasa monoton dan tidak menyebabkan kita menjadi alergi di dalam melakukannya. Nah, ketika semua peristiwa semua kegiatan itu dilakukan secara konsisten, itu akan tersimpan di dalam otak kita secara baik, dan ketika tersimpan,
memori-memori yang menyenangkan itu akan menyebabkan akan mudah dipanggil lagi oleh otak. Nah, otak akan memanggil lagi memori itu dengan sangat cepat dan kita pasti akan mau melakukannya, perbuatan itu berulang-ulang. Jadi proses edik ini sangat penting. Bagaimana kita sudah mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan dan agar menjadi konsisten di dalam kehidupan, yaitu kita lakukan hal tersebut menjadi bagaimana menjadi edik. Nah, ketika menjadi edik, maka segala sesuatunya akan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bagikan pada hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.